tisu kontur, ada intervertebral disc, ya. Jadi di antara korpus itu ada intervertebralnya, ya. Slide berikut. Cervical spine fracture. Ini C2, C3, C4, C5. C5-nya ini fraktur, ya. Kamu lihat ini nggak simetris, ya. Ini tidak simetris. Jadi ini berbentuk baji gitu sedikit gitu kan. Jadi ini adalah fraktur servikal dari foto lateral di C5. Slide berikut. Nah, ini adalah vertebra lumbar, ya. Ini potongan AP, dan yang berikutnya coba lihat, kasih lihat. Ini AP, ya. Nah, ini AP. Ini ada lumbar itu ada 5, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ya. Terus ada garis yang begini, ini garis psoas namanya, garis psoas, ya. Yang terang ini adalah pedicles, ya, yang terang, yang bundar-bundar bulat-bulat gitu, ya. Slide berikut. Nah, ini foto lateral, ya, foto lateral. Kita bisa menyebutkan ini alignment-nya itu batasnya bagus gitu, ya, gitu, ya. Dia kemiringannya itu bagus gitu, ya. Nah, ini adalah intervertebral disc. Jadi di antara dua korpus ada intervertebral disc, ya. Nah, jadi ini adalah lumbosakral fotolateral yang baik gitu. Slide berikut. Nah, ini adalah frontolateral, ya. Jadi bleeding syndesmophyte back, ya. Jadi syndesmophyte yang hitam ini syndesmophyte, ya, black arrow. And slide assumes this position at anterior surface of first lumbar, ya. And 1 arrowhead addition sclerosing at upper corner L1 dan L2. Jadi syndesmophyte itu ini yang ini berapa nih? 1, 2, 3. Yang 3 yang hitam ini, yang di anterior ini, ya, itu adalah syndesmophyte, ya. Kalau yang putih, ya, itu arrowhead additional upper corner of L1, ya. Slide berikut. Nah, ini humerus shoulder X-ray, AP projection. Jadi satu ini adalah clavikula, yang kedua ini adalah acromion, ya, yang ke belakang gini, ya. Kalau clavikula yang ini, ya. Kemudian greater tubercle yang ini, tubercle yang besar, ini yang kecil, ya, dari kaput humerus, ya. Jadi nomor 6 ini humerus, ini neck-nya, ya, ini neck-nya. Nah, yang ketujuh itu adalah coracoid processus. Jadi coracoid processus yang 7 ini, ya. Yang ke-8 adalah scapula, 9 rib, ya. Yang arrow itu glenohumeral joint space. Jadi ini adalah
glenohumeral joint space. Yang ini yang nggak ada nomor tapi merah, dia di antara, maksudnya sela sendi, ya, ada sela sendi, ya. Slide berikut. Satu ini clavikula, yang kedua coracoid processus, yang ini clavikula, ini yang ketiga acromion, ya, acromion. Yang keempat ini adalah humeral vein, yang kelima humerus, yang keenam scapula, ya, border of scapula, gitu, ya. Slide berikut. Ini fraktur humerus X-ray, ya. Wanita 38 tahun, fraktur, ya. Ini, jadi jatuh dari motor, ya. Ini namanya bone and spine comb. Jadi garis frakturnya ini tidak bagus, ya. Jadi frakturnya komplit, ya. Kemudian dia membentuk sudut gitu, ya, sehingga humerusnya ini sepertiga distal, ya, patah gitu, ya. Ini humerus, fraktur humerus sepertiga distal. Slide berikutnya. Ini radius dan ulna. Ya. Radius itu yang dalam ini radius, ya. Nah, kalau ulna itu ada olecranon, ya, dia ada masuk gitu, ya. Jadi yang ini adalah radius, yang ini yang ulna, ya, gitu, ya. Ulna itu lebih kecil daripada radius, ya, di distal, ya. Slide berikutnya. Ini fraktur Galeazzi, ya. Fraktur Galeazzi adalah fraktur di mana os radius sepertiga distal, ya. Ini Galeazzi namanya, Galeazzi fraktur. Slide berikutnya. Nah, kalau ini Monteggia fraktur, jadi os radiusnya yang os ulnanya yang fraktur sepertiga proksimal, ya, karena proksimal itu dia ini olecranon, jadi ini, ya, gitu. Jadi Monteggia fraktur, yang fraktur adalah os ulna. Slide berikutnya. Green stick fraktur. Green stick artinya green stick itu garis aja gitu, garis aja seperti garis, tapi dia menunjukkan fraktur juga seperti ini, ya, di os radius, ya, os radius, nih os ulna. Ini adalah green stick fraktur. Slide berikutnya. Ini gambaran manus, ya. Manus itu, ya, terdiri dari, ya, metakarpal. Metakarpal itu yang ini 5 ini, kemudian ini palang proksimal, palang distal, ya. Yang dari satu ini cuma 2, ya. Yang lainnya ada 3 palang, ya. Nah, ini palang proksimal, palang medial, sama palang distal. Terus diantaranya ada sela sendi, ya, sela sendi. Slide berikutnya. Nah, ini rheumatoid arthritis, gambarannya seperti ini, ya. Dia kaku,
ya. Kemudian diskusnya itu menyempit, ya, diskusnya menyempit, ya. Jadi misalnya ini metakarpal, ya, itu palang proksimalnya itu bengkok gitu ya. Jadi juga yang ini juga yang kiri juga gitu, ya. Ini rheumatoid arthritis. Slide berikutnya. Ini juga sama, ya, sama, ya. Cuman sela sendinya ini menyempit, ya, antara metakarpal dan palang pertama, gitu, ya. Slide berikutnya. Femur. Ini proximal of femur, ya. Kita bisa melihat di sini, ini adalah femur, kaput humerus, kaput femur, kemudian ada sela sendi, ini adalah yang lesser mayor, yang ini yang minor. Slide berikut. Ini di distalnya itu ada, ya, antara genu itu ada patella, ya, ini os femur, ya. Slide berikut. Nah, ini foto AP, ya. Kita bisa melihat gambaran femur yang bagus, yang lurus, gitu ya. Nggak ada yang patah, nggak ada fraktur, nggak ada apa-apa. Soft tissue-nya juga bagus. Slide berikutnya. Nah, ini fraktur femur, ya. Ini fraktur femur dari sepertiga proksimal. Ini gambaran frakturnya, ya. Kemudian ada yang keluar gitu ya. Ini fraktur ada yang keluar di bawah kolumnya ini, ya. Jadi kalau fotonya begini kelihatan melintang, kelihatan bagus gitu ya. Ini untuk ortoped, ya, untuk ahli bedah supaya nanti bisa direkonstruksi, ya. Slide berikutnya. Fraktur distal dan tibia proksimal. Jadi ini frakturnya yang distal os femur, ya. Kemudian yang ini adalah fraktur tibia proksimal yang bawah ini, ya. Kalau yang atas fraktur distal femur, ya. Kalau ini baru aja fraktur, kalau ini udah ada kalus, ya, udah terbentuk kalus. Slide berikutnya. Nah, ini adalah ini os tibia, ini os ulnar, ya. Jadi ini foto yang normal, ya. Ini masih anak-anak karena ada garis epifisisnya masih belum menyatu, ya. Ini masih belum menyatu, ya. Ada sela sendinya juga. Slide berikutnya. Ini ada fraktur tapi nggak begitu jelas, ya. Ya. Ini os tibia, ini os fibula. Di ujungnya sini ada fraktur, ya, tapi nggak begitu jelas. Slide berikutnya. Nah, ini adalah spiral fraktur, ya, dari os tibia, ya, oleh pemain bola nih, ya. Jadi ini yang tibia
fraktur, ya, tibianya fraktur. Kadang-kadang nggak kelihatan, ya, makanya diambil AP dan lateral gitu. Jadi biar kelihatan. Kalau yang sebelah kanan ini nggak kelihatan karena ya karena dia garis gitu jadi nggak kelihatan. Tapi kalau dari depan kelihatan. Ya, slide berikutnya. Genum, ya, artikulasi genum, ya. Jadi yang depan, paling depan sini, yang kanan sini adalah patella, os patella. Kemudian yang ini adalah medial plus lateral femoral. Jadi kemudian ada tibial tuberosity, ya. Kemudian tibia ini fibula, ya. Ini os genum, ya. Kemudian kalau di sini ada intervertebral immanentia, jadi ada sela sendinya. Ini sela sendinya biasanya simetris gitu, ya. Yang sebelah sini lateral femoral, yang sebelah sini ya lateral femoral juga. Ya. Kemudian ini ada os patellanya di bawah tibia dan fibula. Slide berikutnya. Ini pedis, ya, pedis, ya, os pedis, ya. Jadi ini clavikula, kemudian navicular, ada sela sendi, ini sela sendi, ini bagus gambarnya. Slide berikutnya. Ini juga gitu, ya, sama, ya. Ini sela sendinya bagus. Kemudian fraktur metatarsal, fraktur metatarsal. Ini metatarsal adalah yang ini, ya, yang ini, ya. Ini fraktur metatarsal, ini juga, gitu, ya. Slide berikut. Sudah selesai dok slide-nya. Nggak ada lagi gambarnya, habis. Habis dok. Habis. Oke, sekarang silakan, ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Nanti minggu depan kita ulang lagi, tapi mungkin lebih lengkap barangkali, ya. Ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum dok, izin bertanya. Dok, apakah suara saya terdengar? Gimana? Assalamualaikum dok, izin bertanya. Tolong pertanyaannya diulang. Suara saya terdengar dok? Hah? Apa? Oh, ya, Nggak begitu jelas, suaranya nggak jelas. Sudah jelas belum dok? Ya, udah mulai jelas. Nah, terus? Oh, baik. Jadi pada fraktur distal femur dan tibia proksimal dok, tadi kata dokter ada kalus ya dok? Oh gitu. Iya, kalus itu apa ya dok? Dan letak kalusnya di mana ya dok? Kalus itu, ya, kalau ada garis, ada patah gitu, ya, tulang patah, kemudian timbul reaksi. Yang pertama reaksi periosteal. Yang kedua, lama-lama dia menjadi kalus, baru terbentuk tulangnya gitu, ya, baru terbentuk. Jadi
tulangnya jadi nyambung gitu kalau udah ada kalus gitu. Kalau belum ada kalus, dia masih begini gitu ya. Tapi kalau udah ada kalus, dia nyambung gitu. Itu namanya kalus. Kalus itu reaksi periosteal yang kalau pertama kali reaksi periosteal, lama-lama dia menjadi kalus gitu. Oh, baik, Dok. Terima kasih, Dok. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Yang dari Cempaka Putih? Assalamualaikum, Dok. Dok, izin bertanya. Ya. Ya, saya Rizky Nabila dari Cempaka Putih ingin bertanya, bedanya fotoronser AP sama PA kan itu gimana sih, Dok, bedainnya, dan kebutuhannya tuh masing-masing buat apa? Itu kan bedanya cuma anterior posterior gitu-gitu ya, Dok. Itu masih bingung. Gimana pertanyaannya gimana? Gunanya bedainnya fotoronser dari AP sama PA. Oh, AP sama PA ngebedainnya. Kalau Iya, Dok. Contohnya ini ya. Contohnya ini. Yang AP itu yang sebelah kiri sini, yang kiri yang belakang sini. Ya. Ini AP. Ya. Yang ini lateral karena ada ospatelanya kelihatan. Ya. Gitu. Mungkin karena kakinya nggak bisa ditekuk, jadi lurus aja gitu. Ya. Frakturnya di humerus proximal. Ya. Itu. Nah, yang tibia proksimal juga ada nih garis yang fraktur, tapi nggak begitu jelas. Gitu. Nah, kalau yang di sebelah kiri ini, humerusnya udah jelas. Nah, yang kalus itu yang ini, yang udah mau nyambung gitu. Itu yang namanya kalus gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Apa udah jelas? Kalau masih kurang jelas, ya nanti minggu depan kita ulang lagi deh. Mungkin sampai habis gitu. Ini cuman separuh kok gitu ya. Jadi kenapa gitu? Ya. Nanti minggu depan kita ulang lagi. Ya. Pertanyaannya dikumpulin aja. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada lagi. Sepertinya sudah jelas, Dok. Udah jelas semua. Oke. Kalau udah jelas, ya sampai mana tadi terakhir? Tadi sampai fraktur metatarsal ya. Jadi mungkin minggu depan kita tambahin lagi, nanti akan bertambah
banyak, kemudian kita mulai dari atas. Nah, nanti siapa yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum dok, izin bertanya. Ya, silakan. Dok, kalau fraktur Coles itu bisa disebut fraktur di manus nggak sih dok? Soalnya kan dia di bagian distalnya radius dok. Apa nggak bisa? Gimana dok? Yang kamu maksudin kalusnya atau apanya? Fraktur Coles dok, fraktur Coles, COLLES. Oh, Coles fraktur. Coles fraktur itu sini nggak ada ya, Coles fraktur. Nggak ada ya. Coles fraktur itu dia green stick. Ini Montegia, ini Galeazzi. Coracoid. Iya. Nah, ini seperti ini ya. Kamu kalau lihat dari AP baru kelihatan ada green stick-nya, ada frakturnya. Kalau dari PA, dari lateral nggak kelihatan itu. Tapi ini bukan Coles fraktur. Enggak, kamu baca Coles frakturnya tuh yang mana gitu? Enggak dok, ini kan kalau sepertinya kalau yang di PPT ini nggak ada dok contohnya, tapi yang di kuliah dokter yang sebelumnya ada yang Coles fraktur itu kan dok. Itu katanya tertulis kalau itu fraktur radius bagian distal. Nah, itu apakah bisa disebut juga fraktur di bagian manus, dok? Karena kan bagian distalnya si radius, itu dok pertanyaan saya. Oh, jadi fraktur radius itu nggak bisa disamakan dengan fraktur manus gitu ya. Kalau dia distal gitu kan, dia tibia kan kayak gitu. Frakturnya di bawah sini gitu kan. Nah, kalau manusnya di bawahnya lagi gitu. Jadi nggak bisa gitu. Kalau yang Coles frakturnya itu tetap aja ostibianya yang fraktur gitu. Kalau ada fraktur lain itu bukan Coles fraktur namanya gitu. Udah jelas? Berarti berbeda ya dok dengan yang tadi manus itu? Beda. Karena jatuhnya begini gitu ya, dia tangannya gini, begini. Nah itu Coles fraktur tuh yang ostibianya ini yang rusak gitu. Manusnya sendiri nggak rusak manusnya. Gitu. Jadi gini gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada lagi yang mau bertanya?
Ya, mungkin minggu depan lebih jelas lagi deh, ya. Ini kurang lengkap sehingga nggak begitu jelas. Minggu depan kita ulang lagi, ya. Baik, Dok. Baik, Dok. Baik, Dok. Ya, Baik, Dok. ya. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Dokter. Makasih banyak, Dok. Makasih banyak, Dok. Lalu dok. Baik, Dok. Lalu dok. Lalu, Dok. Selalu, Dok. Assalamualaikum. Izin live ya, Dok.